Di antara kerugian yang diderita manusia adalah mereka sudah Islam, mereka memiliki iman, tetapi Allah memberikan kesempatan dia untuk beribadah kepada Allah. Namun mereka abaikan, cuma sedikit yang melakukan. Sebagai tamsil atau analogi dalam kehidupan kita, sebuah karikatur pernah menceritakan seorang lelaki yang bernama Ins, panggilannya si In. Dia memiliki 4 pasangan hidup atau istri. Istri pertamanya atau tercantiknya yang termudanya bernama Hana. Istri keduanya disebut dengan Harben. Istri ketiganya panggilannya Anis. Dan istri keempatnya namanya As. Tentu kalau kita mencintai istri, begitu juga dia, banting tulang keras keringat, rela melakukan apapun untuk memenuhi kebutuhan orang tercinta. Tapi malang tak dapat dia tolak, mujur tidak dapat dia raih. Di tengah malam gelap gulita ada yang datang gedor-gedor pintu rumahnya. In, keluar. In, keluar dari rumah, buka pintu. Dengan gemetar In membuka pintu, ternyata polisi dengan anggotanya membawa senjata, lalu berkata, In, waktu kamu tidak ada lagi. Kamu sudah diberikan kesempatan untuk menjadi orang soleh, kamu tetap jadi orang toleh. Kamu sudah diberikan kesempatan untuk melakukan ketaatan, tapi kamu tetap maksiat. Kamu sudah diberikan kesempatan untuk menambah kebaikan amal kesolehan, tapi kamu tidak mengambil peluangnya. Waktu kamu sudah habis, penjara buat kamu sudah selesai. Malam ini kamu akan kami bawa, penjara buat kamu sudah ada. Apa yang dilakukan oleh ini? Tentu dia akan datangi orang tercintanya untuk meminta bantuan. Kepada siapa dia minta bantuan pertama kali? Tentu kepada istri yang tercinta, yang termuda, ke rumah si Hana. Singkat cerita, jemaah Jumat, dia datang ke rumah si Hana. Apa kata si Hana? Jangankan temanin dan bela abang, mengantar abang saja saya nggak sudi. Sedih luar biasa dalam dirinya, galaunya minta ampun. Akhirnya dia datang ke rumah Harben. Apa kata Harben? Oke bang, aku antarkan abang sampai halaman polsek, dikunci abang dalam penjara, saya pulang lagi. Lalu dia datang ke rumah si Anis. Apa kata si Anis? Oke bang, aku antarkan abang ke dalam penjara, dikunci abang di dalam penjara, saya pulang kembali. Saya tidak akan temanin abang, saya tidak bantu abang. Dengan terpaksa datang ke rumah istri paling tua, yang terkadang abai, yang terkadang tak peduli aturan kasih jajan dia dengan anaknya, tapi dikasih jajan yang paling cantik, jelita dan paling muda. Lagi ngetok pintu, As sudah buka pintu. Apa kata As? Bang, saya tahu tujuan abang datang ke sini. Walaupun abang tidak peduli kepada saya, walaupun abang tidak mau menafkahi kami dengan anak-anak saya, tapi saya rela akan mengantarkan abang ke polsek. Saya akan temanin abang. Kalau abang gelap saya akan terangin, kalau abang sempit saya lapangkan. Saya yang akan menjawab pertanyaan semuanya. Inilah gambaran kehidupan kita jemaah Jumat. Itu adalah insan, manusia. Apa yang kita cintai dalam kehidupan ini banyak. Kadang-kadang rela menghalalkan segala macam cara untuk bisa memenuhi kebutuhan yang kita cintai ini. Yang pertama tentunya hawa nafsu. Bukankah karena hawa nafsu kita rela tidak mau beribadah, mengesampingkan ibadah, tidak mau mengerjakan ibadah? Bukankah karena hawa nafsu membeli mobil Fortuner 500 juta, bahkan sampai 1 miliar, bagasi mobil saja 100 juta untuk kita, biaya membuatnya, tapi mendaftar kurban 2.800.000 kurang lebih kita tidak mau? Bukankah karena hawa nafsu jemaah Jumat kita rela bertengkar, rela mengadu domba, rela cekcok memburukkan orang lain? Hawa nafsu yang kita perturutkan, apakah itu yang akan menolong kita? Tidak. Coba kita 3 hari saja demam, apa yang terasa? Apakah enak lagi sup ayam? Apakah enak lagi teh telur, roti sarikaya ketika kita sudah demam 3 hari? Tidak. Itu buktinya jemaah Jumat, nafsu itu tidak setia kepada kita. Jangankan mengantarkan kita ke kubur, 3 hari saja kita demam, nafsu sudah pergi entah kemana. Begitu juga dengan harben, harta benda yang kita hari ini banggakan. Kita punya mobil mengkilat, rumah bertingkat, tapi dengan mendaftar berkorban saja kita tidak mau. Apakah harta benda itu benar akan membantu kita? Tidak, cuman sampai halaman kubur.
Dia tidak akan masuk ke dalam kubur membantu kita. Dia tidak akan membela kita di dalam kubur. Yang membela kita adalah apa? Tentunya apa yang kita jadikan sebagai penguat kita di hadapan Allah sebagai amal kesolehan. Begitu juga anak istri. Tentu yang akan menemani kita adalah amal soleh. As